Shalom Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita hari ini menyucikan diri. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Surat kedua Paulus ini kepada jemaat di Korintus berisi nasihat untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Di pasal sebelumnya di dalam 2 Korintus 6, di mana Paulus menegaskan pentingnya tidak bersekutu dengan yang tidak percaya dan menjelaskan juga bahwa tubuh orang percaya adalah bait Allah. Dan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 ini, di sini Paulus mengajak jemaat untuk menyucikan diri, mengacu pada janji-janji Allah bahwa Dia akan berdiam di tengah umatnya dan menjadi Allah mereka. Janji ini seharusnya memotivasi jemaat untuk menjauhkan diri dari segala pencemaran, baik secara jasmani maupun rohani, agar dapat menyempurnakan kekudusan mereka di hadapan Allah. Kata menyucikan diri adalah proses aktif di mana orang percaya memilih untuk menjauhkan diri dari dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Paulus menekankan bahwa pencemaran bisa terjadi dua aspek, yaitu jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani mencakup tindakan dosa yang terlihat, seperti perbuatan yang tidak bermoral. Sedangkan pencemaran rohani mencakup sikap hati seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Menyempurnakan kekudusan berarti hidup dengan fokus kepada Allah, menjadikan Dia sebagai pusat dan sumber kekuatan untuk melawan dosa. Oleh sebab itu, kita umat yang percaya di dalam Kristus, kita dipanggil untuk secara aktif mengevaluasi diri. Apakah ada kebiasaan pikiran atau hubungan yang mencemari hidup kita? Dengan doa dan pertobatan, kita memilih Tuhan membersihkan hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, jadikanlah waktu membaca firman Tuhan dan berdoa sebagai prioritas, karena itu akan membantu kita untuk hidup dalam kekudusan. Ingatlah bahwa menyucikan diri adalah proses yang membutuhkan disiplin, ketekunan, dan ketergantungan pada Tuhan. Kristus adalah teladan yang sempurna dalam kekudusan, dan kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Hidup dalam kekudusan adalah panggilan setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani dengan bersandar pada janji-janji Allah. Menyucikan diri bukan hanya kewajiban, tapi juga proses atas kasih dan pengorbanan Kristus. Dengan berjalan bersama Kristus, kita dapat menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Marilah kita terus menjaga hati dan hidup kita tetap murni, agar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.